Ini nih salah satu cerita paling legendaris di Silicon Valley. Sebuah kisah yang membuktikan kalau untuk menciptakan masa depan, ya kadang-kadang kita harus mencurinya. Kita bakal bedah tuntas gimana ceritanya satu kunjungan ke lab riset bisa memicu revolusi teknologi dan persaingan sengit yang ngebentuk dunia kita sampai sekarang. Coba deh, bayangin sejenak. Gimana kalau semua teknologi yang kita pakai sehari-hari, komputer pribadi, icon-icon di layar, mouse, semuanya itu sebenarnya udah ada jauh sebelum kita kenal? Nah, pertanyaan inilah yang jadi inti dari cerita kita. Sebuah tragedi buat satu perusahaan, tapi jadi peluang emas bagi mereka yang punya visi dan cukup berani buat mengambilnya. Oke, kita mulai perjalanan kita mundur ke tahun 1979 di sebuah tempat keren bernama Xerox PARC. Buat orang kebanyakan, Xerox ya cuma perusahaan mesin fotokopi raksasa. Tapi di dalam lab riset rahasia mereka, para insinyur paling brilian saat itu lagi duduk di atas tumpukan harta karun teknologi yang nilainya wah nggak terhingga. Coba lihat daftar ini deh. Ini bukan penemuan biasa loh. Ini tuh cetak biru lengkap untuk komputasi modern, satu dekade lebih awal dari masanya. Mereka udah punya komputer personal yang berfungsi penuh, lengkap dengan layar grafis, icon-icon yang bisa diklik, dan benda kecil yang mereka sebut mouse. Semuanya udah ada di sana. Tapi disinilah letak ironi terbesarnya. Orang-orang penting di jajaran atas Xerox yang ngasih dana buat semua riset ini sama sekali nggak ngerti apa yang mereka punya. Mereka lihat komputer canggih ini dan mikirnya, oh ini cuma mesin tik mahal buat para sekretaris. Visi mereka tuh bener-bener terkurung sama bisnis fotokopi mereka sendiri. Dan di saat Xerox lagi buta inilah, muncullah bajak laut pertama kita. Seorang anak muda yang semangatnya meledak-ledak dan super ambisius namanya Steve Jobs. Dia dengar desas-desus tentang keajaiban yang tersembunyi di dalam lab Xerox. Jobs nggak ngebobol masuk. Dia masuk dengan santai lewat pintu depan. Dia nawarin sebuah kesepakatan yang cerdik banget. Izinin tim saya lihat teknologi kalian, dan sebagai gantinya, kalian boleh investasi di masa depan perusahaan saya, Apple. Xerox yang ngerasa teknologi itu nggak ada nilainya, setuju. Ini adalah sebuah kesalahan fatal. Momen ketika Jobs melihat demo komputer Xerox Alto itu jadi titik balik sejarah. Matanya langsung terbelalak. Dia bukan cuma lihat teknologi, dia ngelihat masa depan peradaban manusia. Dia teriak-teriak, lompat-lompat, karena dalam beberapa menit aja, dia paham sesuatu yang para bos Xerox gagal pahami selama bertahun-tahun. Tapi kita harus lurusin satu hal penting nih. Jobs itu bukan penjiplak biasa. Kejeniusannya bukan pada menciptakan dari nol, tapi pada inovasi. Dia ngelihat prototipe yang rumit dan langsung bertanya, gimana caranya bikin ini jadi simpel, indah, dan bisa dipakai sama semua orang? Perbandingan ini ngejelasin semuanya kan? Mau Xerox itu prototipe mahal seharga $300, rapuh dan ribet. Jobs nantang timnya buat bikin yang harganya cuma $15, tombolnya satu aja, dan cukup kuat buat dipakai di atas celana jeans. Dia nggak nyuri ide, dia ngambil ide itu dan membuatnya jadi nyata buat dunia. Setiap cerita hebat pasti butuh plot twist. Dan di kisah ini, plot twistnya bernama Bill Gates. Dia masuk ke panggung bukan sebagai lawan Xerox, tapi sebagai mitra terpercaya Apple. Nah, ini adalah awal dari salah satu manuver bisnis paling cerdik sekaligus kontroversial dalam sejarah teknologi. Rencana Gates ini, wah, brilian banget. Sementara Jobs dan Apple sibuk nyempurnain hasil curian mereka dari Xerox, Gates mainin peran sebagai teman baik. Dia dapat akses penuh ke prototipe Macintosh yang revolusioner, terus diam-diam balik ke markasnya dan bilang ke timnya, "Oke, sekarang buat versi kita sendiri." Dan tibalah momen itu. Momen konfrontasi legendaris ketika Steve Jobs sadar kalau dia udah dikadali sama Bill Gates pakai taktik yang persis sama dengan yang dia pakai ke Xerox. Ini mungkin momen maling teriak maling paling terkenal di dunia teknologi. Jobs meledak, bener-bener murka. Dia manggil Gates ke markas Apple dan ngeluarin semua amarahnya. Dia ngerasa dikhianati sama mitranya sendiri. Buat Jobs, ini bukan lagi soal bisnis, ini soal pencurian visi dan jiwa dari ciptaannya. Nah, jawaban Gates ini legendaris. Sebuah skakmat, dengan satu kalimat yang tenang tapi nusuk banget, dia ngingetin Jobs kalau mereka berdua itu sama-sama bajak laut yang kebetulan nyarah kapal harta karun yang sama. Dia langsung membalikan tuduhan itu dan mengungkap kebenaran yang pahit buat semua orang. Jadi, siapa yang akhirnya menang?
Ya, kalau kita lihat dari sisi komersial di babak pertama, jawabannya jelas. Strategi Gates buat ngasih lisensi Windows ke banyak pabrikan komputer berhasil ngalahin strategi eksklusif Apple. Ibaratnya Microsoft nggak bikin mobilnya, tapi mereka jualan bensin ke semua orang. Dan inilah pelajaran terpentingnya. Di dunia nyata, penemuan di dalam lab itu cuma langkah pertama. Yang benar-benar ngubah dunia itu adalah visi, eksekusi, dan kemampuan buat ngebawa ide besar ke tangan jutaan orang. Xerox yang menciptakan, Apple yang menyempurnakan, dan Microsoft yang menyebarkannya ke seluruh dunia. Lucunya, nggak ada yang bisa ngerangkum filosofi ini lebih baik dari Steve Jobs sendiri. Kutipan favoritnya dari Picasso, ini seakan jadi pengakuan bahwa inovasi sejati itu seringkali berarti mengambil, menggabungkan, dan menyempurnakan ide-ide brilian yang udah ada, tanpa perlu malu-malu. Kisah ini ninggalin kita dengan satu pertanyaan abadi yang masih relevan banget sampai hari ini. Dalam perlombaan buat berinovasi dan ngebangun masa depan, di mana sih kita harus ngarik garis batas antara terinspirasi sama karya orang lain dan terang-terangan mencuri ide mereka? Sejarah Silicon Valley nunjukin, kadang-kadang garis itu tipis banget.